Ramadan harusnya ketakwaan kita senantiasa dan terus meningkat, bukan beristirahat, rehat sejenak setelah lelah di bulan Ramadan. Tidak demikian. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mata yajidul abdu ta'mar raha, kapan seorang hamba itu bisa merasakan, mengecap nyamannya beristirahat? Apa jawab beliau? Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Orang itu bisa istirahat ketika langkah pertama kaki dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, selama kita masih hidup, apakah Ramadan ini kita isi dengan ketaatan, apalagi kalau tidak, maka kita tidak bisa istirahat. Di dalam Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab menjelaskan, orang-orang soleh dahulu, mereka setahun itu penuh. Ramadan mereka jadikan sebagai momen untuk meningkatkan amal mereka. Setengah tahun setelah Ramadan mereka penuh harap agar puasa ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah tahun berikutnya berharap agar ketemu dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita tidak bisa istirahat? Karena perjuangan ini ibarat Ramadan itu adalah perjuangan, Idul Fitri itu dikatakan sebagai hari kemenangan, maka kemenangan itu belum kemenangan puncak, belum kemenangan akhir. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hidup ini sebagai sebuah perjuangan. Ada musuh yang harus diperangi dan musuh itu senantiasa ada. Oleh sebab itu kita baru bisa mengenal, baru bisa merasakan kemenangan yang hakiki kalau kita pertama mengenal siapa musuh kita, dan yang kedua mengenal langkah-langkah dan tujuan dari musuh kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau bicara musuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, telah mendefinisikan siapa musuh kita dengan firman-Nya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Setan itu musuh bagi kalian. Maka jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dibalik-balik. Yang musuh dijadikan teman, yang teman dijadikan musuh. Jelas orang yang kita musuhi adalah setan. Kemudian yang kedua, apa tujuannya dari setan itu? Tujuannya adalah liyasuddukum an sabilillah, untuk menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini, maka siapa saja yang kemudian menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara majazi Allah samakan dengan setan. Secara majazi, secara kiasan Allah katakan itu sebagai musuh, walaupun itu adalah istri dan anak kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati kalian terhadap mereka. Umumnya para ahli tafsir menyatakan bahwasanya musuh di sini bukan musuh sebagaimana musuh dalam peperangan, tetapi musuh karena kecintaan. Ada dua yang menjadikannya musuh. Yang pertama, ketika mereka menghalangi kita dari taat kepada Allah Ta'ala. Kita mau beribadah, kita mau taat, diganduli, ditahan oleh mereka. Abi tidak usah keluar, takut ditinggal sendiri, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang kemudian membuat hati suami itu tidak lagi mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis pertama. Yang kedua adalah ketika mereka itu menjadikan kita berat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tidak enak meninggalkan keluarga, khawatir ketika menjalani kebenaran nanti bagaimana nasib anak dan istri. Berat melakukan ketaatan.
Bahkan kadang kecintaan itu menjadikan kita para lelaki mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membelikan baju baru harus mencuri, melakukan pembegalan, korupsi. Bisa jadi karena ini yang Allah sebut sebagai musuh, sebagai aduwwal lakum, sebagai musuh bagi kalian. Maka hendaklah berhati-hati. Dan ini berbeda dengan permusuhan ketika itu dilakukan yang secara fisik, sebagaimana saudara-saudara muslim di Palestina ketika menghadapi pasukan Israel. Permusuhannya berbeda dengan permusuhan dalam keluarga, sehingga tidak bisa kita samakan. Untuk urusan keluarga, maka jihad yang kita lakukan adalah jihadun nafs. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu supaya kecintaan kita kepada anak dan istri, supaya ketika mereka menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita hiraukan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau maafkan mereka, istri dan anak kalian itu, engkau maafkan mereka kalau mereka berbuat salah, menghalangi engkau dari taat, maafkan. Wa tasfahu maknanya adalah engkau tidak hiraukan mereka. Artinya kesalahan-kesalahan mereka enggak usah diungkit-ungkit lagi. Jangan itu dijadikan kemudian kita betul-betul menghindar dari ketaatan kepada Allah. Enggak usah dihiraukan, yang penting taat kepada Allah, taat. Entah keluarga, istri dan anak setuju atau tidak. Wa tasfahu wa taghfiru maknanya adalah engkau tutupi mereka, engkau maafkan. Tidak usah engkau umbar kesalahan keluarga engkau itu di tengah-tengah masyarakat, apalagi di sosial media. Ini menghadapi permusuhan karena kecintaan itu, yakni dengan melakukan jihadun nafs, berjuang melawan hawa nafsu, tidak menghiraukan kehendak hati yang menyimpang dari aturan Allah Ta'ala. Sementara permusuhan secara fisik maka tidak bisa dengan seperti itu. Ketika musuh betul-betul misalnya menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Aqsa, tidak bisa sekedar jihadun nafs, tapi itu adalah jihad secara fisik yang bermakna qital. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau membawa 10.000 pasukan. Pada bulan Ramadan beliau buka, taklukkan kota Makkah itu, sehingga betul-betul kemenangan itu secara real dirasakan oleh umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan di mana kita betul-betul menang secara pribadi, yakni kita bisa betul-betul taat kepada Allah. Secara pribadi kita, perasaan, sikap, pikiran kita bebas mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ada yang mengekang kita, baik itu orang lain maupun keluarga kita. Dan mudah-mudahan pula secara komunal umat Islam juga memperoleh kemenangannya, yakni dengan mereka bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam segenap aspek kehidupan mereka.